Ilmu pengetahuan adalah kehidupan pikiran. Assalamualaikum sahabat santri. Selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan mempelajari kutipan nasihat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, mari kita mulai belajarnya. Ilmu pengetahuan adalah kehidupan pikiran. Kutipan kata-kata bijak sahabat Abu Bakar As-Siddiq tersebut mengungkapkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam memperkaya dan memberi energi pada proses berpikir. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan tidak hanya dianggap sebagai kumpulan fakta atau informasi, tetapi sebagai suatu yang dinamis, yang mempengaruhi cara kita berpikir dan memahami dunia. Ilmu pengetahuan memberikan kita kerangka untuk memahami kompleksitas alam semesta, memecahkan masalah, dan membuat keputusan berdasarkan bukti dan logika. Dengan demikian, ilmu pengetahuan menjadi sumber kehidupan bagi pikiran karena memungkinkan kita untuk terus bertanya, mengeksplorasi, dan menemukan. Secara lebih luas, kutipan ini juga bisa diinterpretasikan bahwa tanpa ilmu pengetahuan, pikiran manusia tidak akan berkembang. Ilmu pengetahuan memicu rasa ingin tahu, yang merupakan fitrah bagi manusia, dan membantu kita untuk terus maju dalam mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan lingkungan kita. Pada tahap ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa mengembangkan pikiran melalui ilmu pengetahuan. Pertama, belajar secara terus-menerus. Belajar secara terus-menerus merupakan pondasi dari pengembangan pikiran melalui ilmu pengetahuan. Ini melibatkan dedikasi untuk menggali pengetahuan baru secara konsisten, baik melalui membaca buku, mengikuti kursus, menonton kuliah online, atau melakukan riset sendiri. Dengan cara terus-menerus memperluas cakrawala pengetahuan kita dapat memahami dunia dengan lebih baik, memperkaya pemikiran kita, dan menemukan kesempatan baru. Kedua, analisis kritis. Analisis kritis adalah keterampilan penting dalam mengembangkan pikiran melalui ilmu pengetahuan. Ini melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi dengan objektif, mempertanyakan asumsi, mengidentifikasi kelemahan dalam argumen, dan menyaring fakta dari opini. Dengan analisis kritis, kita dapat menghindari jebakan pikiran bias dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti dan logika. Ketiga, berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan proses mental yang melibatkan evaluasi mendalam terhadap suatu konsep atau argumen. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi premis, menyimpulkan implikasi logis, dan menghasilkan kesimpulan yang rasional. Dengan berpikir kritis, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah kompleks dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Keempat, mencari solusi masalah. Ilmu pengetahuan memberikan alat untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks. Ini melibatkan penggunaan pengetahuan yang diperoleh untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mengembangkan strategi yang efektif, dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Dengan keterampilan ini, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dan efisien. Kelima, berdiskusi dan berbagi.
Berdiskusi dengan orang lain dan berbagi pengetahuan kita adalah cara efektif untuk memperdalam pemahaman kita dan mendapatkan sudut pandang baru. Melalui diskusi, kita dapat bertukar ide, memperdebatkan konsep, dan memperluas wawasan kita melalui pemikiran kritis kolektif. Berbagi pengetahuan juga memungkinkan kita untuk mempengaruhi orang lain secara positif dan memperluas dampak positif dari pengetahuan yang kita miliki. Keenam, mengasah kreativitas. Mengasah kreativitas adalah bagian penting dari pengembangan pikiran melalui ilmu pengetahuan. Ini melibatkan penggunaan pengetahuan yang diperoleh untuk menghasilkan ide-ide baru, menciptakan solusi inovatif, dan mengekspresikan diri secara kreatif. Dengan mengintegrasikan pengetahuan dan kreativitas, kita dapat menemukan solusi baru untuk masalah yang kompleks dan menyumbangkan nilai tambah kepada dunia. Dengan melibatkan diri dalam semua langkah ini secara teratur, seseorang dapat terus mengembangkan pikiran mereka melalui ilmu pengetahuan dengan cara yang berkelanjutan dan bermanfaat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang latihan otak yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir dalam Islam. Yang pertama yaitu mempelajari sejarah Islam. Memahami sejarah Islam dan perjalanan umat Islam dalam berbagai konteks sejarah dan budaya dapat membuka pikiran seseorang terhadap berbagai pengalaman dan pembelajaran. Studi sejarah Islam memungkinkan seseorang untuk mengevaluasi berbagai peristiwa dan keputusan dalam konteks waktu dan tempat mereka, serta memahami implikasi mereka terhadap masa kini. Yang kedua yaitu berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang diilhami oleh ajaran Islam seperti membantu kaum miskin, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, atau berkontribusi dalam proyek pembangunan masyarakat adalah cara yang efektif untuk mengembangkan empati, belas kasihan, dan pemikiran kritis tentang cara terbaik untuk membantu sesama. Yang ketiga, berlatih kesabaran dan kontemplasi. Menghadapi tantangan dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari dengan kesabaran dan ketenangan adalah latihan spiritual yang penting dalam Islam. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, berlatih untuk merenungkan hikmah di balik ujian tersebut dan mencari solusi yang tepat secara proporsional dengan ajaran Islam dapat membantu melatih ketenangan pikiran dan kebijaksanaan. Yang keempat, membangun hubungan baik dengan sesama muslim. Membangun hubungan baik dengan sesama muslim, baik dalam lingkup keluarga, komunitas, atau umat Islam secara global adalah aspek penting dari ajaran Islam. Melalui interaksi yang positif, saling membantu, dan saling menghormati, seseorang dapat mengasah keterampilan komunikasi, empati, dan toleransi, yang semuanya merupakan bagian dari pengembangan pemikiran yang lebih inklusif dan toleran. Yang kelima, melakukan refleksi diri dan muhasabah. Merenungkan perbuatan dan niat kita, serta memperbaiki kelemahan dan kesalahan kita secara teratur melalui muhasabah atau introspeksi adalah latihan penting dalam Islam. Ini membantu seseorang untuk terus berkembang sebagai individu yang lebih baik, mengembangkan kesadaran diri, dan memperbaiki hubungan dengan Allah secara sesama. Keenam, menjaga kesehatan fisik dan mental. Merawat tubuh dan pikiran adalah bagian penting dari ajaran Islam.
menjaga kesehatan fisik dan mental melalui olahraga teratur, pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan praktik-praktik kegiatan yang menyenangkan seperti zikir, sholat, atau meditasi membantu menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa yang merupakan persyaratan untuk berpikir yang jernih dan efektif. Dengan melibatkan diri dalam latihan-latihan seperti ini, seseorang dapat mengembangkan kemampuan berpikir mereka dalam kerangka Islam secara holistik, yang mencakup aspek-aspek spiritual, sosial, dan pribadi dari kehidupan seorang muslim. Baiklah, pada tahap akhir kita akan belajar menjaga agar pikiran kita selalu berpikir positif, memerlukan kesadaran dan latihan yang konsisten. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai hal tersebut. Pertama, berlatih rasa syukur. Menghargai hal-hal kecil dan mengucapkan rasa syukur atas berkah yang dimiliki dapat membantu memperkuat pola pikir positif. Mencatat hal-hal positif setiap hari atau menyusun daftar hal-hal yang kita syukuri secara teratur dapat membantu memfokuskan pikiran pada hal-hal yang baik dalam hidup. Kedua, mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Sadar akan pola pikir negatif dan belajar untuk menggantinya dengan pola pikir yang positif adalah keterampilan yang penting. Ketika kita menyadari pikiran negatif muncul, cobalah untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih optimis dan produktif. Ketiga, menghindari berpikir berlebihan atau berlebihan dalam hal negatif. Terlalu banyak berpikir tentang hal-hal negatif atau memperbesar masalah dapat memperburuk suasana hati dan pola pikir. Cobalah untuk membatasi waktu yang dihabiskan untuk memikirkan masalah dan fokus pada solusi yang mungkin. Keempat, menciptakan lingkungan positif. Lingkungan yang mendukung dan positif dapat membantu menjaga pikiran kita tetap positif. Berinteraksi dengan orang-orang yang optimis dan memotivasi, menjaga lingkungan yang bersih dan teratur, serta mengkonsumsi konten yang mendukung seperti buku inspiratif atau rekaman motivasional dapat memberi energi positif. Kelima, mengembangkan keterampilan penanganan stres. Belajar cara mengelola stres dengan efektif dapat membantu mencegah pikiran negatif dari mengambil alih pikiran kita. Teknik-teknik seperti meditasi, yoga, olahraga, atau pernapasan dalam dapat membantu menenangkan pikiran dan membangun ketahanan terhadap stres. Yang keenam, mengasah pemikiran optimis. Melatih diri untuk memandang situasi dengan cara yang optimis dan mencari sisi baik dari setiap pengalaman dapat membantu memperkuat pola pikir positif. Berlatih untuk melihat kesempatan dalam setiap tantangan dan memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan dapat membantu menjaga pikiran tetap positif. Ketujuh, menjaga keseimbangan emosi. Mengenali emosi yang kita rasakan dan mengelolanya dengan seimbang dapat membantu menjaga pikiran kita tetap positif. Terlalu banyak merasa sedih atau marah dapat mengganggu pola pikir positif. Jadi, penting untuk menjaga keseimbangan emosi dan mencari dukungan ketika diperlukan. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten, seseorang dapat membantu menjaga pikiran mereka tetap positif dan membangun pola pikir yang lebih luas. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman dan pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, klik like dan subscribe.
dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.